Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai konstruktor dan destruktor, yaitu function yang akan dijalankan pada saat objek dibuat dan dihapus. Pada saat objek dibuat, maka kita menjalankan konstruktor, sedangkan pada saat objek dihapus, kita menjalankan destruktor. Kita bahas konstruktor terlebih dahulu. Khusus pada bahasa pemrograman PHP, nama konstruktor harus __ construct. Hal ini berbeda dari bahasa pemrograman lain ya. Kalau di bahasa pemrograman lain, biasanya konstruktor menggunakan nama yang sama dengan nama kelasnya. Namun di PHP, harus menggunakan nama __ construct. Ingat di bagian depannya harus ada dua buah simbol underscore. Konstruktor boleh memiliki parameter, namun nantinya pada saat kita membuat objek, kita harus memberikan argumen yang jumlahnya sama dengan parameternya. Jadi bisa dibilang kalau aturannya mirip dengan aturan pembuatan function ya. Apa kegunaan dari konstruktor? Biasanya konstruktor ini digunakan untuk inisialisasi. Kalau misalnya objek kita memiliki properti, kita bisa menggunakan konstruktor untuk memberikan nilai awal pada properti. Kalau misalkan objek kita menggunakan resource, maka kita bisa menggunakan konstruktor untuk melakukan inisialisasi terhadap resource tersebut. Misalkan kalau kita menggunakan database, maka kita bisa membuka koneksi ke database. Kalau misalkan kita menggunakan file, maka kita bisa membuka file tersebut. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek ya. Kita buka kembali source code sebelumnya. Source code-nya sudah saya modifikasi sedikit agar tidak menggunakan file view.php dan library.php. Kita buka ke file student.php. Di sini ada deklarasi kelas student dan kita akan menambahkan konstruktor. Di dalam deklarasi kelas, biasanya pada bagian paling atas kita menuliskan dahulu properti-properti milik kelas. Setelah itu di bawahnya baru kita tuliskan metode-metode milik kelas. Nah, metode yang paling pertama yang dimiliki oleh kelas adalah konstruktornya. Jadi sebelum metode showInformation, kita tambahkan function __ construct. Dan untuk sementara kita tuliskan dahulu isinya adalah echo object student dibuat. Kita coba jalankan ya. Kita buka lagi main.php untuk melihat alur jalannya program kita. Dan kita bandingkan ke hasilnya ya. Perhatikan pada source. Pertama kita buat dahulu objek budi. Maka hasil yang di paling atasnya adalah objek student dibuat. Ini adalah hasil dari kode new student. Kalau kita perhatikan sintaks untuk pembuatan objek, bagian paling belakangnya harus memberikan tanda kurung seperti pada saat kita memanggil function ya. Hal ini disebabkan karena pada saat kita membuat objek, kita menjalankan function konstruktornya. Sebagai hasilnya, kita mendapatkan tulisan objek student dibuat. Setelah itu, kita memanggil metode showInformation, yang hasilnya adalah Budi belajar di 2A. Pada bagian selanjutnya, kita buat lagi objek Andi. Maka kita mendapatkan tulisan objek student dibuat. Namun kali ini objeknya adalah untuk Andi ya. Setelah itu kita panggil metode showInformation dan kita mendapatkan tulisan Andi belajar di 1C. Pada bagian selanjutnya kita membuat objek teacher. Namun berhubung kita belum membuat konstruktor pada kelas teacher, maka tidak ada tulisan apa-apa. Namun pada saat kita memanggil showInformation, maka kita mendapatkan tulisan Skyson mengajar di 1C. Biasanya konstruktor digunakan untuk inisialisasi. Apabila objek kita membutuhkan file, maka kita bisa menaruh kode untuk membuka file pada konstruktor. Apabila objek membutuhkan database, maka kita bisa membuka koneksi ke database. Atau yang paling umum digunakan adalah untuk memberikan nilai awal properti. Misalkan kita lihat lagi ke kode awal pembuatan student ya. Di sini kita memanggil student tanpa argumen. Setelah itu kita perlu menambahkan dua baris lagi untuk mengisi property name dan classroom. Kode di sini bisa kita sederhanakan dengan menambahkan parameter name dan classroom pada konstruktor. Jadi kita bisa langsung mengisi nilainya pada saat membuat objek. Bagaimana caranya? Kita kembali ke student.php. Pada konstruktor kita tambahkan dua buah parameter yaitu name dan classroom. Lalu isi konstruktor bisa kita tambahkan kode untuk menyimpan nilai parameter ke dalam properti. Ingat ya, untuk mengakses properti kita harus menggunakan this. Kita kembali ke main.php. Sekarang pada saat kita membuat objek Budi, kita bisa memasukkan argumen pertamanya yaitu namanya yaitu Budi.
Dan argumen kedua adalah classroom-nya, yaitu 2A. Setelah itu kita bisa menghapus 2 baris kode di bawahnya. Kodenya menjadi lebih sederhana ya, apabila dibandingkan dengan kode untuk membuat objek Andi. Kita coba jalankan. Kita mendapatkan fatal error ya, karena sekarang pada saat membuat objek, kita harus mengirimkan 2 buah argumen. Sedangkan kode kita pada saat membuat objek Andi, kita tidak menggunakan argumen sama sekali. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, pada pesan kesalahan fatal error, PHP menyebutkan nomor baris kesalahannya, yaitu file main.php pada baris ke-9. Baris ke-9 adalah pada saat kita membuat objek Andi. Pesan kesalahannya adalah jumlah argumennya terlalu sedikit, yaitu 0, sedangkan yang diharapkan adalah 2. Namun kalau kita melihat ke atasnya, kita bisa melihat bahwa objek Budi berhasil dibuat, dan kita mendapatkan tulisan Budi belajar di 2A. Jadi walaupun kodenya lebih singkat 2 baris, namun bisa berjalan dengan benar. Fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada function, biasanya bisa digunakan juga pada konstruktor ya. Misalkan fitur type declaration dan default argument values. Sebagai contoh, kita buka kembali file student.php. Lalu pada parameter name kita tambahkan tipe datanya adalah string. Dan nilai defaultnya adalah string kosong. Begitu juga dengan classroom. Dan sekarang kita coba jalankan. Maka sekarang sudah tidak ada fatal error. Dan sekarang kode untuk membuat objek seperti Budi maupun Andi sudah bisa berjalan dengan benar. Jadi kita bisa membuat objek sambil mengirimkan nama dan kelasnya langsung sebagai argumen. Atau kita bisa membuat objek tanpa argumen, setelah itu baru mengisi properti nama dan kelasnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah konstruktor tidak boleh mengembalikan sesuatu. Karena konstruktor secara default mengembalikan objek yang berhasil dibuat. Jadi kalau pada deklarasi construct kita tambahkan return type, misalkan kita tambahkan void, hasilnya kita malah mendapatkan fatal error. Jadi untuk konstruktor tidak boleh ada return type. Kita lanjutkan materi. Kalau tadi ada konstruktor yang dijalankan pada saat objek dibuat, maka sekarang ada yang namanya destruktor yang dijalankan pada saat objek dihapus. Khusus untuk bahasa pemrograman PHP, nama destruktor harus __destruct. Berbeda dari konstruktor yang boleh menggunakan parameter, destruktor tidak boleh memiliki parameter. Destruktor biasanya digunakan untuk menutup penggunaan resource. Kalau misalnya tadi kita menggunakan file, maka pada destruktor kita bisa menutup filenya. Begitu juga dengan koneksi database. Pada bahasa pemrograman yang memorinya harus ditangani secara manual oleh programmer, seperti bahasa pemrograman C++, destruktor memiliki fungsi yang sangat penting. Karena di sini programmer harus menuliskan kode untuk membebaskan semua memori yang dipakai oleh objek. Kalau ada memori yang lupa dibebaskan, maka sistem operasi menganggap bahwa bagian memori tersebut selalu terpakai sepanjang sistem belum di-restart. Bug seperti ini dikenal dengan nama memory leak. Memory leak menyebabkan memori yang masih bisa dipakai semakin lama semakin sedikit, hingga akhirnya sistem lumpuh karena kehabisan memori. Untungnya bahasa pemrograman yang lebih baru, termasuk PHP, sudah menggunakan sistem garbage collector. Jadi penggunaan memori diatur secara otomatis oleh PHP. Untuk bagian memori yang sudah tidak ditunjuk oleh variabel apapun, secara otomatis dihapus oleh PHP, sehingga sistem kita terbebas dari memory leak. Kita kembali ke kode ya, kita tambahkan destructor pada kelas student. Destructor biasanya ditulis di bawah konstruktor. Kita buat function yang namanya adalah __destruct. Function ini tidak boleh menggunakan parameter dan return type. Berhubung PHP sudah menggunakan garbage collector, jadi destructor pada PHP biasanya hanya digunakan untuk menutup penggunaan resource. Misalkan untuk menutup file atau menutup koneksi database. Namun berhubung kita belum belajar file maupun database, maka pada contoh di sini kita hanya menuliskan kalimat saja ya, agar kita bisa tahu kapan kode destructor dijalankan. Misalkan kita tulis echo object thisName dihapus. Kita coba jalankan. Dan kita bisa melihat tulisan objek Budi dan objek Andi dihapus pada bagian akhir script. Jadi pada saat script kita berakhir, PHP secara otomatis menghapus bagian-bagian memori yang digunakan oleh script tersebut. Apabila diperlukan,
Kita juga bisa langsung menghapus objek di tengah script dengan menggunakan perintah unset. Sebagai contoh, setelah kita panggil show information pada Budi, kita langsung unset si Budi. Kalau kita coba jalankan, sekarang setelah tulisan Budi belajar di 2A, langsung keluar tulisan objek Budi dihapus. Artinya objek tersebut langsung dihapus setelah pemanggilan metode show information. Namun perlu diingat bahwa setelah kita memanggil unset, artinya kita sudah tidak boleh mengakses objek Budi itu lagi ya. Selain memanggil unset, kita juga bisa menghapus objek dengan cara menyimpan nilai lain ke variabel Budi. Sebagai contoh, bagian unset kita ganti ya, menjadi Budi sama dengan string kosong. Kita coba jalankan. Maka bisa dilihat bahwa objek Budi dihapus setelah pemanggilan show information. Mengapa bisa dihapus? Karena pada saat kita menyimpan nilai string kosong ke variabel Budi, garbage collector PHP mendeteksi bahwa sudah tidak ada lagi variabel yang merujuk ke objek Budi. Jadi secara otomatis PHP menghapus objeknya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.